Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model Pemanfaatan Jaringan Komputer. Makalah ini ditulis oleh saya sendiri, Muhammad Bagus Lukas, dengan NIM 230400100. Dan saya Andita Mulya dengan NIM 230400094. Dan saya Muhammad Rio Seseli dengan NIM 230400091. Sebagai untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana jaringan komputer dapat dioptimalkan melalui desain yang sesuai, manajemen keamanan, dan pemanfaatan teknologi jaringan dalam berbagai sektor. Pendahuluan di era digital ini, jaringan komputer berperan sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional dalam organisasi. Makalah ini membahas 9 studi kasus mengenai penerapan jaringan komputer, termasuk pada perusahaan, lembaga pendidikan, dan lembaga publik. Seperti BMKG. Fokus pemahaman meliputi pengembangan jaringan, analisis perform, dan manajemen keamanan. 2 metode penelitian. Dalam kajian ini, berbagai metode penelitian digunakan. Yang pertama ada metode kualitatif, digunakan untuk memahami masalah organisasi secara mendalam melalui observasi dan wawancara. Contohnya pada PT ARS solusi utama untuk analisis kebutuhan LAN. Yang kedua ada metode kuantitatif, dipakai dalam pengukuran performa jaringan menggunakan parameter yang terukur seperti bandwidth dan latency, seperti pada kasus top-down network design. Yang ketiga ada metode campuran, digunakan pada studi kasus manajemen risiko BMKG untuk mendapatkan data komprehensif tentang risiko keamanan. Pada poin ketiga ada pembahasan. Kami akan menjelaskan beberapa studi kasus utama yang relevan dengan tema makalah ini. Pada poin pertama, pengembangan jaringan LAN di PT ARS solusi utama. Masalah utama di PT ARS adalah keterbatasan akses jaringan karena hanya ada satu komputer yang terhubung ke internet. Solusi yang diusulkan adalah menggunakan topologi mesh untuk local area network atau yang disebut dengan LAN, yang memungkinkan setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat yang lain. Hal ini meningkatkan fleksibilitas akses dan efisiensi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kecepatan akses data hingga 30%. Poin yang kedua yaitu desain jaringan dengan top-down network design. Dalam beberapa perusahaan, desain jaringan tidak dirancang untuk kebutuhan bisnis, yang menyebabkan masalah seperti delay dan paket loss. Dengan menggunakan metode top-down network design, desain jaringan dimulai dari lapisan aplikasi untuk memastikan jaringan mendukung aplikasi yang digunakan perusahaan. Implementasi ini terbukti meningkatkan kecepatan data sebesar 20% dan mengurangi paket loss hingga 15%. Yang ketiga ada manajemen risiko keamanan jaringan di BMKG. BMKG sebagai lembaga publik membutuhkan pengamanan ketat atas data cuaca dan gempa. Manajemen risiko diterapkan melalui firewall, enkripsi, dan protokol keamanan tambahan. Hasilnya, risiko kebocoran data berkurang hingga 40% dan BMKG berhasil memperoleh sertifikasi keamanan jaringan yang meningkatkan kepercayaan publik. Yang keempat ada topologi client server dan peer-to-peer. Pada studi ini, jaringan client server dan peer-to-peer dibandingkan model dengan client server disesuaikan untuk organisasi besar yang membutuhkan sentralisasi data, sedangkan topologi peer-to-peer lebih cocok untuk jaringan kecil karena lebih hemat biaya. Evaluasi ini menunjukkan bahwa client server lebih efisien dalam skala besar, sementara peer-to-peer efektif di jaringan kecil. Pada poin yang kelima ada deteksi serangan DDoS pada SDN menggunakan metode entropi. Serangan DDoS menjadi ancaman bagi software defined network atau yang disebut dengan SDN yang memiliki control plane terpusat. Metode entropi digunakan untuk mendeteksi adanya pola anomali lalu lintas yang menunjukkan adanya ancaman serangan DDoS. Hasilnya, metode ini mampu mendeteksi ancaman dalam waktu 10 detik, memberikan waktu yang cukup untuk respon mitigasi. 6. Ada analisis kinerja jaringan di SMK Teknologi Bistek Palembang.
Di SMK Teknologi Bistek, analisis performa jaringan menggunakan parameter quality of service seperti bandwidth, delay, dan packet loss. Evaluasi menunjukkan bahwa setelah dilakukan perbaikan, performa QoS meningkat hingga 25% dan delay berkurang sebanyak 10% yang mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Yang poin ketujuh ada pemanfaatan jaringan point-to-point dan broadcast. Pada studi ini, jaringan point-to-point digunakan untuk komunikasi langsung antara dua perangkat, sedangkan broadcast untuk komunikasi ke banyak perangkat secara bersamaan. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa broadcast lebih efektif untuk komunikasi satu ke banyak, sementara point-to-point lebih aman untuk koneksi langsung. Kesimpulannya, dari beberapa studi kasus tersebut dapat disimpulkan pemilihan topologi jaringan dan metode perancangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap organisasi. Keamanan jaringan dan manajemen risiko menjadi prioritas, terutama bagi lembaga yang menangani data publik seperti BMKG. Peningkatan performa jaringan dapat dicapai melalui desain jaringan yang berbasis kebutuhan seperti top-down network design yang meningkatkan QoS dan efisiensi operasional. Yang terakhir ada penutup. Sebagai penutup, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi organisasi dalam meningkatkan performa dan keamanan jaringan. Jaringan komputer yang efisien dan aman adalah kunci keberhasilan di era digital ini, mendukung produktivitas dan pelayanan yang lebih baik bagi publik. Sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.